Satu Habib, walaupun Habibnya jahilun, maksudnya bodoh kata Iwan, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan kembali mereaction sebuah video pernyataan muridnya Habib Bahari yang menyatakan bahwa satu habaib yang jahil itu lebih mulia, lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Menurut Bu Yahya itu pernyataan atau sebuah pernyataan yang sangat konyol sekali. Coba kita simak videonya sampai selesai, penjelasan dari guru kita yaitu Bu Yahya. Silahkan kita dengarkan sampai selesai. Saya masih di Habib Bahar. Habib Bahar sering bilang, belajar sama satu Habib sama ukurannya belajar dengan 70 kiai. Satu Habib, walaupun Habibnya jahilun, maksudnya bodoh kata Habib Bahar, itu ukurannya perbandingannya amat 70 kiai yang alim. Perbandingan konyol. Jadi aneh, bukan pembandingannya semacam itu. Artinya perbandingan yang konyol, jawabannya juga nggak perlu. Yang harus kita pahami bahasanya, kalau orang punya nasab kepada baginda Nabi, jelas mereka adalah orang yang mulia, punya hak-hak yang harus kita penuhi, adalah ahli bait Rasulullah. Mulia karena mereka punya darah sambung dengan baginda Nabi, punya kemuliaan, kita letakkan di tempatnya, selesai. Kemudian orang alim yang mengamalkan ilmunya, orang alim yang benar adalah mulia karena ilmunya sambung dengan Nabi, kita letakkan di tempat. Bukan dibandingkan, ini fitnah kalau membandingkan begini ini. Kalau kita mengatakan harus kepada ahli bait, merendahkan ulama. Nabi mengangkat ulama. Kalau kita mengangkat ulama, merendahkan ahli bait, nggak boleh. Ini perbandingan begini ini konyol. Di samping konyol ini pertanyaan yang aneh. Ya enggak, pertanyaannya salah. Maksudnya ungkapan salah. Contoh, belajar kepada apa? Sayyid yang urus. Belajar kan cari ilmu, gini loh. Mintalah uang kepada orang yang nggak punya duit. Anda paham enggak kalau Anda nggak punya duit, ngapain minta uang? Ya nggak ada pertanyaan, ungkapan itu nggak mungkin ada. Gimana ada ungkapan dari belajar Sayyid yang bodoh? Dia mulia dengan sayyidannya. Kalau bodoh, ya jangan belajar dia nggak punya ilmu. Aneh sekali Anda belajar sama orang yang nggak punya ilmu. Ya aneh, enggak. Pertanyaannya, belajar bukan perbandingan, makanya ini membanding-bandingkan ini nggak sah. Wong dia tidak punya ilmu, bagaimana Anda belajar? Beliau aja tidak punya ilmu. Muliakan karena dia seorang sayyid punya nasab. Ya, akan belajar, ya enggak dong. Wong enggak punya ilmu. Aneh sekali, makanya perbandingan begini konyol. Saya aja yang cerdas dong. Bandingannya aneh. Wong saya minta ada dua orang, satu punya duit, satu nggak punya duit. Cuman yang nggak punya duit adalah kerabatmu. Lebih baik kau minta duit kepada kerabatmu yang nggak punya duit daripada nggak punya duit minta duit. Bagaimana Anda ini paham nggak punya duit? Jadi maksud kami itu, cuman kadang-kadang bahasa-bahasa begini menjadi sebab kita merendahkan, naudzubillah, merendahkan ahli bait Nabi, sisi merendahkan ulama. Nggak boleh, ini kalimat yang nggak sah. Apalagi satu banding satu saja, bukan untuk membandingkan ini satu alim yang bukan sayyid, satu sayyid yang tidak alim, bukan untuk dibanding-bandingkan begini. Semuanya punya kemuliaan yang harus kita pandang, bukan dijejer dibandingkan. Yang membandingkan ini justru salah. Ini mau merendahkan satu, mau merendahkan ulama, merendahkan sayyid, ya nggak bisa dong. Yang membandingkan ini malah bahaya banget. Sayyid ahli bait Nabi Muhammad, Anda punya kewajiban untuk mencintainya, menghormati, muliakannya. Iya, satu sisi ini. Tapi belajar, ya enggak dong, enggak punya ilmu. Anda belajar apa? Ilmu itu ilmu jelas, ada sanadnya, ilmunya ada. Ini orang ilmu, Anda ambil ilmunya. Jadi tolonglah jangan aneh-aneh. Kita perlu yang kritis. Kemudian
kebiasaan merendahkan adalah merendahkan ulama. Anda mau sambung dengan Nabi? Nggak mungkin, karena ilmu adalah dari para ulama. Anda membenci ahli bait Nabi Muhammad, Anda punya masalah besar dengan Rasulullah. Ini babnya beda. Maka jadilah orang seperti apa? Jika Anda bertemu dengan ahli bait Nabi, Anda punya kewajiban untuk muliakan dia. Baik dia bodoh atau pinter. Itu loh baru benar kalimat begitu. Cuman cara muliakannya adalah sesuai dengan kebutuhannya. Bukan muliakannya ada seorang sayyid. Bang, minta duit bang, mau mabuk, Anda kasih, Anda kurang ajar dengan Rasulullah. Oh, dia mau mabuk, Anda kasih. Nah ini, jadi cara menyayanginya adalah cara menyayangi yang benar. Dan ingat, jangan ada sedikit hati dengki. Dengki tersembunyi. Sayyid ya. Nah, apalagi di sana ada sayyid mabuk, lalu dia tepuk tangan, hati-hati Anda bertepuk tangan dengan cucu Nabi yang melakukan kehinaan. Mesti Anda lebih menangis karena apa itu cucu Rasulullah. Hati-hati, jangan ada dengki. Dengan ulama, hati-hati jangan sampai tidak menghargai ulama. Karena mereka adalah warasatul anbiya. Ya, seperti itu. Jadi, dengan ulama, belajar dengan ulama. Belajar dengan orang yang berilmu dong. Yang jelas ilmunya dong. Sanad ilmunya harus ada. Ilmunya jelas. Belajar itu harus ada. Belajar kok kepada orang yang tidak berilmu ya nggak mungkin dong. Nah, seperti itu. Jadi bukan untuk dibanding-bandingkan. Hati-hati ya. Jangan ada benci kepada ahli bait Rasulullah. Jangan sampai ada tidak punya penghormatan kepada ulama. Tidak ada punya cinta kepada ulama. Ulama adalah penyambung kita dengan baginda Nabi SAW dalam sisi ilmu. Ini saja insya Allah. Semoga Allah menjaga hati kita. Hati-hati ya. Teman hari ini sudah mulai kita diajari untuk benci kepada ulama. Caranya macam-macam. Misalnya ada ulama manusia. Tiba-tiba ada ulama melakukan pelanggaran, kemaksiatan dan sebagainya. Dipukul rata dasar kiai seperti itu. Berarti ada benci dari kemarin. Wah kiai, saya tidak percaya dengan kiai. Saya tidak percaya dengan ustaz. Saya tidak percaya dengan pondok. Dan Anda sudah terbawa. Anda tidak cerdas lagi. Anda suka menyamakan semua orang. Ini bahaya. Sama melihat Said. Ada Said yang benar satu. Dianggap semuanya saksian benar. Anda nggak cerdas. Said adalah manusia. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Yang tidak baik harus kita perlakukan tetap kesayidannya, keduriahnya sebagai duriah Nabi tetap. Tapi caranya kita beda menyelamatkan beliau. Nah seperti itu, jangan sampai kita ini. Pokoknya jangan hawa nafsu deh membenci ulama sekarang dengan dengki pada ulama, jinde saya dan sebagainya. Hati-hati kita punya hitungan. Allah Maha tahu di hati kita, hei hamba Allah. Cuman sekarang ada upaya-upaya kebencian. Ada mungkin pondok melakukan satu kesalahan. Mungkin ada ustadz yang berkhianat dan sebagainya. Kita dengar berita ada satu pondok misalnya ustadznya atau ustadzahnya begini-begini. Langsung komentar banyak. Makanya saya tidak percaya dengan pondok. Bahkan paling dimakan sama kiainya dan sebagainya. Memang ada yang makan begitu ada. Tapi jangan dipukul rata dong. Makanya milih guru itu penting. Kita gampang menyamakan gara-gara Said yang nggak benar pukul rata semuanya Said. Anda punya dengki dong pada duriah Nabi, hati-hati. Mesti Anda nangis dong. Ada duriah Nabi melakukan kesalahan pelanggaran, nangis. Kemudian Anda berusaha untuk menyelamatkan beliau, begitu. Permasalahan kita adalah benci. Benci siapa saja, dengki pada orang biasa saja nggak boleh, apalagi kepada ulama, pada duriah Nabi. Hei hamba Allah, ini urusan Anda pribadi kepada Allah. Saya tidak mengatakan Anda semuanya urusan Anda dengan Allah. Anda punya Tuhan Allah yang maha tahu tentang hati Anda, sudahlah. Kalau saya pura-pura cinta tapi saya membenci, saya pura-pura cinta ulama saya dengki, Allah tahu kok. Saya pura-pura cinta ahli bait tapi mendengki, benci. Pura-pura alasannya saya ingin selamatkan dia, wah saya ingin nolong dia dan sebagainya, tapi sebenarnya saya menjerumuskan. Allah maha tahu loh ya. Urusanmu dengan Allah, hai hamba Allah.